Assalamualaikum teman-teman. Sambil menikmati suasana di warung ya. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat, rezekinya lancar, dan yang sakit segera sembuh, dan yang lagi di perjalanan semoga selamat sampai di tujuan ya. Sambil menikmati suasana di warung yang agak redup ini teman-teman. Kalau keluar dari warung pasti terasa panas. Anu ini ya. Halo. Halo Adek. Halo Adek. Lagi ngapain Adek? Lagi sama Papa. Lagi sama Papa. Adek hilang. Hilang kemana Adek? Sama Papa. Sama Papa. Nggak kangen sama Mama? Kangen sama Mama apa tidak? Yuk. Video callan sama bocil di rumah teman-teman ya. Mama. Ya. Sambil makan es. Ini namanya es Holland. Ngerti emang lah tak foto kayak thumbnail iki ta. Tak foto kayak thumbnail kok iki ta. Itu yang gua. Sambil makan es Holland teman-teman ya. Sambil makan es Holland teman-teman.
Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Syukur teman-teman. Oh, nggak sampai tumpah. Gimana acara weekend teman-teman hari ini ya? Buat istirahat apa buat healing ini? Malam itu nonton Kuda Lumping teman-teman, pulang jam 2 pagi ya, jadi ini kurang tidur. Nanti ada lagi nanti, insya Allah nanti mau bikin live di jalanan Ngingit ya. Kayak iki enak ya. Enakan iki lho di asino enak ya. Tapi sing salak biasa ya. Selamat beristirahat buat teman-teman ya. Di sini cuacanya agak mendung-mendung, agak redup-redup. Nyambut gawe, terima kasih sudah hadir. Selamat menikmati ya. Makan es Holland. Ultimatul, waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih Kak Ultimatul. Maaf ya, ini baru ngisi paketan. Nanti kalau Kak Ultimatul live aku insya Allah hadir ya. Gimana kabarnya Kak Ultimatul, juga Kak nyambut gawe? Kalau di sini agak mendung-mendung, sepertinya mau hujan. Kearahan bonsai, terima kasih. Buat teman-teman nanti yang hadir di live aku, pelan-pelan nanti aku tonton ya teman-teman. Aku tulis di sini. Nanti pelan-pelan aku tonton minimal 2 video full durasi ya. Bukan kuis, cuman biar apa? Teman-teman yang hadir ke aku itu aku enggak sampai lupa gitu. Kak Ultimatul, alhamdulillah baik Kak, tapi dingin.
Kalau di sini panas Kak Utimatul. Kalau di sini panas. Karan Bonsai menyapa Kak Utimatul. Kak Utimatul menyapa Bang Arhan. Pelan-pelan makan esnya teman-teman, soalnya giginya sudah tidak kuat makan yang dingin-dingin. Aku nggak usah dicatat bos, aku nggak punya utang. Tenang saja Bang Arhan Bonsai, aku hadir ini ndak pakai utang-utangan kok. Kak Utimatul, iya di rumah panas Kak, mau terkenal sejuk yang ya masih panas. Iya, kalau di sini tuh panas sekali. Bang Matsupi, terima kasih sudah hadir. Bang Matsupi menyapa Kak Arhan Bonsai. Selamat menikmati. Ganti lagi. Sekarang gantian salaknya. Kak Utimatul, gak punya utang tabang. Aku utang guritanya aja, pengen catet ya. Karahan Utimatul itu yang punya utang panci host. Siapa punya utang panci? Kak Utimatul utang gurita aku, Bang Arhan. Bang Arhan menyapa Kak Matsupi. Yang menikmati dirimu, bila selamat menikmati. Maksudnya teman-teman melihat, selamat menikmati, aku lagi makan. Kak Utimatul, kalau malam itu live-nya sampai jam berapa? Semalam aku masuk cuman sebentar, pulang dari nonton jaranan, kok Kak Utimatul kok live jam 2 itu, tapi ditinggal tidur ya. Kak, aku ceritakan sedikit tentang uang 10 juta aku biar tahu. Ya Allah, jadi teringat lagi. Jangan ngiler Bang Saprol nih. Am. Kalau sama bijinya ya nggak bisa keluar nanti. Makanya 2 kali aku masuk. Kemarin iya, semalam iya. Kak Travilia, waalaikumsalam, terima kasih udah hadir. Iya, makanya itu Bang Saprol, Kak Utimatul itu live dini hari terus ditinggal tidur. Kak Travilia menyapa Kak Utimatul.
Kak Arhan menyapa Kak Travilia. Jadi aku ceritakan sedikit ya tentang kemarin waktu aku habis ketipu teman-teman karena Kak Utimatul bertanya ya. Cerita singkatnya itu gini ya. Sambil makan salak. Capek aku baca typingnya komentar di Uti. Soalnya kan sama Uti tinggal tidur. Gitu tah Bang Mas Uti. Nggak mau cerita sedikit tentang kemarin aku kena musibah yang kena tipu itu. Karena Kak Utimatul kan bertanya. Jadi singkatnya gini. Adik dari mantan aku itu tiba-tiba telepon karena anaknya kerja di Taiwan dan aku kan nggak tahu nomor Taiwan itu kan berapa, kan saya nggak tahu. Waktu aku habis pulang kata temen aku kerja aku itu, Mbak ada telepon. Terus aku lihat, loh kok adik dari mantan suami ya, adik dari mantan suami. Terus aku video call balik. Emang wajah dia yang keluar ya, emang wajah dia yang keluar. Terus dianya itu loh apa, menyambung ulang gitu loh, katanya di sana itu apa, gangguan sinyalnya susah gitu ya, putus-putus. Terus akhirnya kan pakai chat gitu. Terus anaknya minta tolong mau transfer ke rekening aku, minta nomor rekening aku, terus minta tolong dikirimkan ke temannya yang ada di Semarang gitu. Kan karena aku sudah video call pertama itu ndak emang namanya apa sih ya teman-teman, ndak begitu ini Pak, ndak begitu menyimak itu bener-bener anaknya atau cuman foto gitu ya. Terus aku asal percaya aja ya teman-teman. Terus dia di sana itu kirim bukti transfer itu 9.700.000 ya. Terus aku disuruh TF kan ke temennya 900, sisanya alhamdulillah, sisanya buat aku gitu ya. Ya tanpa panjang lebar karena kan sudah aku video call ya teman-teman, nggak taunya itu cuman foto ternyata. Terus aku TF ke temannya sana, sedangkan uang yang dia kirim itu kan belum masuk. Aku kan niatnya nunggu uang itu, tapi sama yang telepon itu suruh cepet-cepet karena temannya itu mau melahirkan, operasi sesar, anaknya nyungsang kayak gitu ya. Aku mikirnya itu nyawa orang gitu loh teman-teman. Kak Susiani Kena, waalaikumsalam, terima kasih sudah hadir. Aku mikirnya tuh nyawa orang, dan apalagi kan aku nggak punya anak kecil gitu ya, jadi kepikiran harus cepat diselamatkan ini anaknya. Jadi aku tanpa panjang lebar aku kirim ke temannya yang ada di Semarang sana ya. Sebenarnya masih kurang segitu. Terus gini, akhirnya kan masih kurang 9 juta, itu masih kurang teman-teman waktu itu ya. Iya, makanya itu Kak, makanya saya buat saya share di YouTube buat pengalaman saja ya, buat pengalaman pribadi juga, biar teman-teman juga pada hati-hati. Terus kan belum sampai 1 hari itu belum masuk transfernya itu teman-teman, sedangkan uang
keluar ya. Terus aku terus saja di ini, kalau mau keluar aku disuruh apa kemarin itu ya, pokoknya disuruh apa gitu loh di M-Banking itu. Akhirnya ya bentar aku mau ke bank. Akhirnya aku ke bank ya, aku tanya-tanya apa gunanya ini. Oh barcode, disuruh barcode teman-teman. Nggak usah barcodean, kalau di BCA itu nggak ada barcodean gitu ya. Kalau di sananya sudah kirim, tunggu saja 1 atau 2 hari pasti sudah masuk gitu. Kak Ade Yasmin, waalaikumsalam. Terus aku sadarnya itu teman-teman, besoknya lagi tuh. Jadi sehari habis aku kirim itu baru sadar. Terus aku telepon balik ya, aku telepon terus, video call lagi sama anaknya itu. Diangkat teman-teman, diangkat. Tapi aku sadarnya itu ada suara halo, sama-sama ceweknya, tapi mulutnya si Nika ini, si gambar ini ndak gerak gitu teman-teman. Jadi gambarnya itu terlalu dekat gitu ya, dideketin gitu. Jadi kayak foto itu dideketin gitu teman-teman. Ya itulah bodohnya saya. Ya namanya apes ya, anggap saja ibadah apa ya, apa namanya, sodakoh aku itu kurang teman-teman. Jadi aku anggap saja itu sodakoh ya. Ya itu akhirnya saya rasanya itu, loh kamu menjauh. Ada orang penting lewat teman-teman. Kamu menjauh kok ada suara kamu tapi mulut kamu ini tidak gerak, kamu munduro saya bilang gitu ya. Terus itu teman-teman, terus mulai goyang aku teman-teman, aku terus tanya ke saudara-saudaranya si mantan itu ya, apa kamu punya nomornya si A gitu ya, si adiknya ini. Terus akhirnya dikasih sama saudaranya itu, kan emang saudaranya masih baik ya sama aku, karena nggak ada masalah sih sama saudaranya mantan, nggak ada masalah. Jadi dikasih. Terus aku hubungin si adiknya mantan itu ya, ternyata nomornya itu enggak sama. Terus paginya itu teman-teman di Facebooknya itu bikin status kalau di WA sama yang nomor ini jangan percaya karena itu bukan aku, kayak gitu, itu penipuan. Aduh, langsung down teman-teman, wes anggap saja terus enggak bakalan mungkin kembalilah uangnya, kayak gitu ya. Kayak gitu kemarin itu teman kerja aku hampir saja kena juga itu teman-teman, hampir kena juga, walaupun enggak banyak, tapi kan karena ada data-data ya, lewat TikTok, lewat TikTok, terus langsung di WA, si anaknya ini di WA dapat suruh kirim nomor rekening, nanti dapat uang 35 juta gitu ya, kamu cukup membayar 50.000 gitu. Aku sudah bilangin ngaco toko aku iki wis mari diapusi gitu ya, wis ojo percaya ngono-ngono iku, gak apa-apa mbak, bismillah, wong mek 50 lho mas, ya mek 50 tapi datamu masuk neng kono iku masuk, aku ngono teman-teman, saya bilang gitu ya. Wis ojo percaya, masih saya cegah teman-teman. Akhirnya ada pembeli terus anaknya itu rada pintar gitu loh ya. Terus si teman kerja aku ini tanya, mbak kalau ada WA kayak gini tuh waktu kemarin itu dari Gunawan ya, dari Gunawan, Mas Igun, Pak Igun itu loh. Terus oh ndak ada, kalau nganu Bang Igun ndak ada kiriman uang kayak gitu, ndak ada gift gitu kayak gitu, nggak ada gitu ya. Terus akhirnya lo untung toh kamu nggak sampai bayar 50.000, tapi dia sudah masukin datanya sama nomor rekeningnya.
Tapi ono rekeningku lho Mbak gak tau ono duitnya, bukan masalah gak ada duitnya, kok disalahgunakno nomor rekeningku. Kayak aku ngene iki lho dihapusin kok nomor rekeningku ku wis masuk neng kono. Saya bilang gitu teman-teman ya. Makanya alhamdulillah sampai kejadian. Terus hapusen blokiran. Terusin kamu kirim data itu mang hapusen, saya bilang gitu teman-teman. Makanya lah ya mau apalagi mau lebaran kayak gini teman-teman, banyak sekali modus-modus kayak gitu teman-teman. Ya wis makanya tak anggap itu sodakoh aku ya, mudah-mudahan bisa membawa bisa menolong aku nantinya ya teman-teman. Anggap saya saja kayak gitu. Mau dipikir ya uang udah hilang teman-teman ya, yang penting sekarang cari lagi, merambat lagi ya. Sampai kemarin itu aku sampai bedol celengan teman-teman, karena mikirnya itu aku gimana caranya temen-temennya adik mantan itu bisa segera lahiran kayak gitu. Bener-bener ya kalut, kalau aku sih kalut kalau yang sudah diingetin sama sama temen aku kerja itu. Enggak Mbak, lek jenenge transfer aku biasanya ya langsung, saiki ku zaman lewat m-banking bisa lewat, sudah diingetin kayak gitu teman-teman. Tapi yang namanya apa ini hati udah apa ya, nggak bisa diingetin lagi waktu itu teman-teman ya. Tapi kok tahu ya kalau saudara Kak Ayu itu dari mantan suami Kak Ayu, anaknya itu penipu itu. Katanya anaknya, kata adik mantan saya itu FB nomor WA itu dihack katanya. Tapi sekarang saya nggak percaya semua itu teman-teman. Biarpun saudara, biarpun teman, sekarang itu enggak, jangan percaya sama apalagi sama uang teman-teman, bener ya. Jangan sekali-sekali percaya sama uang kayak gitu. Karena kita nyarinya susah, apalagi kalau kita kayak di luar ya, bener gaji gede tapi kan jauh sama keluarga, jauh sama anak, sama suami, sama keluarga lainnya ya. Sudah itu main hati, main pikiran juga. Kalau di sini tiap hari ketemu sama keluarga, tapi kan kita ngumpulinnya sedikit-sedikit teman-teman ya. Kita bagi-bagi buat ini kayak gitu. Enggak, saya sekarang enggak percaya walaupun itu saudara ya pinjam langsung uang, saya bilang aja enggak lah. Kalau sekarang urusan duit enggak mau, aku enggak mau ngutang juga, enggak mau diutangi teman-teman. Ini agak gelap ya, maaf ya teman-teman, karena cuacanya mendung. Kak Susiani Ken, terima kasih. Kak Satria Ditama. Begitulah Kak Utimatul sekilas cerita dari waktu kejadian kemarin ya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman supaya hati-hati lagi. Iya makanya itu uang bisa jadi musuh. Kak Manu MP, waalaikumsalam, terima kasih sudah hadir. Mari makan teman-teman. Ini aku habis makan es Holland biar segar, biar pikirannya seger ya. Sama-sama Kak. Jadi siapapun ya, kalau dapat telepon SMS kalau anak kamu kecelakaan gitu, pastikan dulu teman-teman, pastikan dulu, jangan langsung TF kayak saya ya. Karena saya itu mikirnya oh ya enggak mungkin lah dia menipu kayak gitu kan, dan dia adiknya mantan kayak gitu. Saya juga tahu rumahnya, anaknya dulu kan ikut aku teman-teman aku yang merawat kayak gitu. Aku mikirnya kayak gitu, enggak mungkin dia menipu, soalnya kan bukti transferannya itu sudah bikin, ternyata itu editan teman-teman ada. Terus aku laporin ke Polres kemarin itu ya, Polres di Kepanjen itu ya. Enggak berharap, kalau berharap sih tetap berharap uang kembali, tapi kan nonsen, nggak mungkin kembali. Makan salak.
Teman-teman mau tanya. Ya Pak, ya, wes DCO. DCO Pak. Hati-hati di jalan Pak. Orang penting lewat. Nah, nggak usah dipercaya tuh Kak Uti mantul kayak gitu wes. Nggak usah dipercaya. Kalau pingin bener-bener tahu, langsung hubungi saja saudara-saudaranya Kak Uti Matul. Jangan langsung percaya berita-berita kayak gitu. Itu ya sambil, Mbak tolong aku Mbak, ini istri aku Mbak, mau lahiran Mbak, ya Allah ini belum ada uang Mbak, nggak, ini pihak rumah sakit nggak mau nangani dulu kalau belum ada uang, kan aneh. Aduh. Nah makanya itu kalau pas ngumpul terus ada yang telepon gitu kan ya ketawa Kak Uti, tapi kan aku ini kan percayanya itu waktu video call itu gambarnya dia gitu loh, tapi aku nggak nyangka kalau itu foto didekatkan gini. Ternyata Kak Rumah Daniel official. Terima kasih Kak Rumah Daniel semalam sampai jam berapa live-nya pagi? Pertama aku video call Kak Uti Matul, aku video call. Terus aku kan nggak tahu itu gambar ya. Jadi aku kira itu emang benar-benar anaknya kayak gitu. Terus aku tuh sadarnya besoknya aku video call lagi. Kok ada suara tapi mulutnya ini nggak ngomong kayak gitu loh. Diangkat wajahnya juga sama. Tapi halo kayak gitu. Tapi mulutnya ini nggak gerak sama sekali kayak gini, ini nggak gerak gitu, diem. Nah itu aku mulai curiganya itu. Wah, apa ndak ngantuk Kak Rumah Daniel? Semalam aku pulang dari nonton itu ya, nonton punyanya Kak Rumah Daniel itu ya langsung tepar. Tapi subuh sudah bangun aku Kak Rumah. Makanya ini rada hitam-hitam. Kalau Kak Rumah Daniel semalam dini hari itu live itu pakai ini Kak Uti Matul, pakai tebak-tebakan. Ada pisang lah, ada terong lah, ada susu lah. Jadi ngobrolnya itu sampai kemana-mana pikirannya. Apalagi kan aku bilangnya habis nonton Kuda Lumping gitu ya. Jadi ya wes nyambung terus. Kak Rumah Daniel sama yang terakhir itu apa ya? Aku sudah kelar duluan. Kak Ciptoso, selamat siang juga. Terima kasih sudah hadir. Apa? Kak Rumah Daniel yang terakhir. Tebakannya apa? Kak Ciptoso menyapa Uti. Oh iya sih. Iya permen. Aku masih ikut komentar kok, ikut permen.
Komentar yang mut-mutan. Kak Utimatul, iya kak, kalau live ngomong ingin yang aneh apa lucu gitu kak terasa. Iya. Kalau Kak Utimatul, kalau live sambil wujud, sambil suaranya menggemaskan, nanti tambah rame lagi. Kak Utimatul menyapa Kak Citosong. Kak Citosong menyapa Rumah Daniel. Tapi kemarin aku tahu sebentar wujudnya Uti. Iya salah kan, soalnya kita menghubung-hubungan sama susu lah, pisang lah, terong lah kayak gitu. Jadi ada yang telur, bilang telur, ada yang kayak aku apa ya semalam bilang apa ya lupa aku. Aku kemarin wujud ke Ayu. Aku tahu sebentar Kak Utimatul. Teman-teman yang sudah suhunya di sini mau tanya toh, kalau kita live waktu nonton kuda lumping itu bermasalah enggak ya? Kan itu kesenian, musiknya musik kesenian. Kak Utimatul, waktu wujud kemarin banyak yang komentar ya. Aku tahu sebentar, terus aku keluar semalam kemarin itu. Habis tahu Kak Utimatul wujud sebentar itu, katanya Bunda Jasi kan, loh masa baru tahu, kan kemarin sudah wujud Utinya. Sama Papa Jo disuruh wujud, terus HP-nya 10 setek gitu, terus aku wujud, suamiku telepon gak boleh live. Soalnya gini, suaminya Uti itu cemburu, kayak suami aku juga cemburuan beliaunya. Apa-apa Kak Niken, kalau lagunya kena hak cipta dibisukan. Oh iya. Oke. Ada yang aku hapus kemarin Kak Rumah Daniel. Kak Widya Putri, waalaikumsalam, terima kasih sudah hadir. Kak Widya Putri, kemarin aku mencoba mencari, kan ada 2 fotonya aku lupa, makanya aku belum hadir ya. Nanti aku hadir ke tempatnya Kak Widya Putri ya. Lupa itu gambarnya. Ya Kak, kayu itu wujud sebentar. Dibisukan Kak Niken. Ya nanti aku mencoba belajar untuk tak bisukan. Soalnya kemarin aku hapus, banyak yang aku hapus, kayak berot, kayak jaranan ngingit, kayak jaranan pegon, terus berotnya anak kecil-kecil itu aku hapusi. Baru gabung Bunda. Oh iya ya. Belum ada videonya Kak ya. Kak Utimatul, iya parah kok pokoknya. Namanya cemburu ya kayak gitu. Kemarin aku juga kayak gitu, tapi sekarang kalau aku mau live aku izin dulu, aku mau live kayak gitu. Walaupun jelek-jelek ini ya masih ada yang mencemburui, alhamdulillah. Kalau Kak Utimatul kan
orangnya cantik. Kak Rumah Daniel besok ada lagi kuda lumping, coba aja upload. Nanti malam Kak Rumah Daniel, nanti malam sekitar jam 10-an apa jam 11-an kayak gitu ya. Nanti malam. Soalnya aku nontonnya itu pas habis pulang dari warung. Sekitar jam 10-an nanti malam aku live-nya kuda lumping ya. Aku tak nyuci WC dulu, Kak. Terima kasih Kak Utimatul. Kalau dicemburuin itu berarti masih cantik gitu aja loh Kak Utimatul. Kalau sekarang itu kalau mau live kayak gini sama aku juga izin dulu live, aku mau live gitu ya. Kemarin sempat off sebentar soalnya yaitu kayak Utimatul itu suami marah-marah nonton aku live gitu. Kak Jejak Desa Nyum, Blitar Ade, terima kasih. Upload aja Kak, kalau enggak nyoba kan nggak tahu. Oke, takut ditinggal cari yang lain. Kak Riana Ricardo, terima kasih. Kak Riana Ricardo, maaf ya belum bisa kunjung-kunjung kemarin, belum bisa nonton live-nya Kak Riana, ini baru saja beli kuota. Terus kalau di rumah itu terbatas, nonton HP sebentar sudah ngantuk. Juga lama tidak masuk ke live-nya Komandan ini. Halo juga Kak Riana. Kak Utimatul menyapa Kak Riana. Kak Riana semua selamat sore. Kak Widya Putri menyapa Kak Riana. Kak Riana Ricardo menyapa Widya. Halo Say. Kak Riana Ricardo. Mbak Uti sayang. Kak Riana Ricardo menyapa Jejak. Terima kasih Kak Riana. Selamat buat Komandan, sudah sukses, sudah monet. Kak Riana juga. Kak Widya Putri, hai Kak Riana juga. Hai juga Kak Riana cantik. Kak Rumah Daniel menyapa Kak Riana. Sambil makan es Holland teman-teman. Tadi itu rasa dingin, jadi ngilu di gigi ya. Sekarang udah gak dingin lagi. Oh iya, minal aidin wal faidin buat teman-teman semua ya. Sebentar lagi kan mau bulan suci Ramadan teman-teman. Kita bersihkan semuanya. Kosong-kosong ya, nanti bikin lagi. Di sini mendung, makanya ini gelap. Padahal sudah aku nyalain lampunya, tapi masih rada gelap. Mendung Kak. Aku liatin depan. Loh, agak mendung. Tuh. Kalau makan es itu harus pelan-pelan. Terima kasih untuk yang masih stay ya, masih ada di live aku teman-teman. Semoga dilancarkan segala urusannya, dan semoga nanti lancar ibadah puasanya ya sampai hari kemenangan tiba.
itu pasti banyak sekali teman-teman yang bikin konten yang bilang masak buat buka bersama, masak buat sahur kayak gitu ya, sahur bersama apa. Soalnya yang tahun kemarin itu aku sudah ngevlog teman-teman, tapi enggak belum begitu aktif, terus belum bisa untuk edit-editnya. Bianca Official mau menyebutkan channelnya ini agak saru iki yo. Bianca Official. Sore ho, sore juga. Salam kenal ho, salam kenal juga. Kak, terima kasih sudah hadir. Asli mana Bu? Asli Kepanjen, Kota Malang ya. Terima kasih untuk yang hadir. Nanti pelan-pelan aku hadir di channelnya teman-teman ya. Semoga teman-teman semua sehat selalu. Jadi begitu teman-teman ya, tadi itu cerita sedikit tentang peristiwa penipuan kemarin ya. Bagi yang sudah mendengarkan semoga bermanfaat, dan bagi yang belum silahkan menonton di video aku teman-teman biar tidak terjadi mengalami seperti saya, bisa berhati-hati ya. Cuacanya mendung, aku sepilin teman-teman, temen aku tidur soalnya semalam habis nonton Kuda Lumping sampai jam 2 pagi. Cuacanya mendung, dan di dalam warung juga gelap. Ini tadi belum di ini kan di warung juga gelap. Teman aku tidur loh. Karena sekarang itu banyak sekali tontonan ya teman-teman, jadi banyak orang yang kalau malam nonton hiburan, kalau siang banyak yang istirahat. Terus kalau siang juga banyak tontonan ini dalam minggu-minggu ini ya. Soalnya nanti kalau sudah menginjak bulan Ramadan sudah tidak ada hiburan lagi sampai hari raya. Jadi 1 bulan nanti sepi, tidak ada hiburan ya. Makanya ini terakhir ada di Kanjuruhan ada pesta rakyat teman-teman. Mulai 2 hari kemarin itu ya, pertama Monata, terus malam itu Berot, nanti malam itu Jaranan, terus apa lagi ya, pokoknya terakhir nanti juga Monata, ada penyanyi yang itu loh, penyanyinya Monata siapa sih yang rambutnya kriwul-kriwul gitu, pokoknya di stadion itu 1 minggu full ada pesta rakyat ya. Kalau di tempat aku nanti malam ada Kuda Lumping. Nanti malam hadir ya di live aku biar tahu kesenian jaranan di Malang Raya sini ya. Ini mata masih mata panda. Jadi tidur jam 3, subuh sudah bangun teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Semoga
Selamat beristirahat juga. Sambil menunggu teman-teman yang hadir, aku sambil makan teman-teman. Kenyang teman-teman. Dari tadi maem tok. Nanti aku pasin aja 1 jam lebih sedikit ya teman-teman. Nanti malam aku lanjut untuk live lagi sambil nonton kuda lumping ya. Habis ini aku nonton punyanya teman-teman yang sudah hadir di sini dan aku catat ya, karena aku ndak punya HP banyak, jadi aku catat saja, nanti pelan-pelan aku nonton. Kalau di pinggir jalan kayak gini teman-teman berisik ya, tapi kalau sudah ngantuk ya bisa aja tidur. Kak Rumah Daniel, terima kasih masih menemani aku. Ditinggal jalan-jalan juga nggak apa-apa Kak Rumah Daniel ya, santai saja. Aku kesepiin jalan saja biar tidak bosan melihat aku teman-teman. Suasananya mendung putih, mudah-mudahan tidak hujan teman-teman, karena nanti banyak sekali hiburan ya. Terima kasih untuk yang sudah memencet jempolnya ya.
overhost. Terima kasih Kak Rumah Daniel sudah hadir. Terima kasih ya untuk yang masih stay ya. Sebentar lagi juga rungkat untuk live-nya. Aku pastiin aja 1 jam, nanti malam lagi live lagi sambil nonton kuda lumping. Siapa tahu nanti ramai yang nonton ya di live kuda lumping aku nanti malam. Silakan hadir teman-teman nanti jam 10 malam ya. Sekitar jam 10, jam 11, jam 11. Sebenarnya ngantuk teman-teman, makanya kameranya aku hadapin ke pintu ya.
Oke teman-teman, aku sudahi dulu ya untuk live aku kali ini. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Semoga yang sakit segera sembuh, dan yang di perjalanan, hati-hati di perjalanan, selamat sampai tujuan. Dan yang lagi ada hajat, semoga hajatnya berjalan dengan lancar, rezekinya lancar, teman-teman sehat selalu. Jangan lupa untuk bahagia teman-teman ya. Oke, bye bye, assalamualaikum.